Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Tentu dengan sebuah harapan ya. Insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kita sudah seharusnya berterima kasih kepada beliau-beliaunya, saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, karena itulah channel ini dapat terus eksis ya, sekitar berapa? 3 tahun lebih ya, 3 atau 2 tahun atau 4 tahun, lupa juga aku ya. Oke, kita berterima kasih kepada beliau-beliaunya yang secara ekonomi diberikan kelebihan ya, kautsarnya, dan melakukan wanhar untuk sholawat ya. Selanjutnya untuk kalian semuanya, viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi link kajiannya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya. Kemudian lagi semuanya dari kalian, aku juga nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kita pagi ini aku puasa, jadi slowly ya. Takutnya staminanya kalau kenceng-kenceng di tengah jalan kedodoran haus. Lagi puasa hari Selasa. Sebetulnya aku akan bahas mulai tadi malam sudah aku rencanakan, dan itu sudah tertunda lama ya. Bahas tentang seorang, dia biasanya dijuluki itu budayawan gitu ya. Tapi ya menurutku begini, dia itu tergantung yang mendampinginya gitu ya. Kalau yang mendampingi dia itu bisa memberikan pencerahan, insya Allah dia akan ikuti gitu ya. Itu videonya ada kalau di grup WA, itu sudah di-downloadkan sama teman-teman ya. Videonya ada, itu dia bilang begini, itu sebuah keresahan dia sejak SMA. Bayangkan, SMA sampai sekarang masih resah, kan kasihan ya, karena tidak menemukan orang yang tepat untuk menjelaskan. Jadi gini ya, kerangka berpikir budayawan itu memang begitu ya, tapi tidak termasuk aku. Cenderung ke pluralisme ya. Jadi ingat lagunya Doel Sumbang, katanya semua lelaki itu buaya tapi tidak termasuk aku. Semua budayawan tuh begitu, tapi tidak termasuk aku ya. Dia merasa resah dan gelisah, atau kalau kita bilang dalam bahasa saudara-saudara Kristen kita istilahnya pergumulan ya, tentang inad dina indallahi Islam gitu loh.
Masa sih orang yang berlaku baik-baik di luar Islam itu tidak bisa masuk surga? Dia bilang begitu. Kenapa kok nggak dipahami saja atau diterjemahkan inatina indallahi muslim gitu ya. Aku sebetulnya mau bahas itu tapi akhirnya tertunda karena peristiwa tadi ba'da subuh ya. Insya Allah besok kita akan diskusikan itu ya. Maka kajian kita kali ini kita kasih tajuk berbuat baik sesama saudara. Gitu aja ya, sederhana aja tajuknya. Berbuat baik sesama saudara. Gitu aja ya. Simpel-simpel aja. Nggak perlu apa namanya? Klik-baitan nggak perlu. Ya. Karena di sini menuntut kedewasaan kalian, bahwa kalian merasa perlu menuntut ilmu, mencari pengetahuan gitu. Nggak harus seperti anak kecil supaya mau belajar dikasih permen. Clickbait itu kan permen. Padahal dibohongi kadang-kadang tajuknya sama isinya, tajuknya kemana, isinya kemana. Tapi itulah ya, karena memang rakyat YouTube-nya mau dibodohi gitu ya. Ya akhirnya bodoh membodohi itu jalan terus. Oh, di sini nggak berlaku budaya itu. Kita budaya ilmu. Ya. Oke, tentang berbuat baiklah atau tolong menolonglah itu nanti tajuk yang akan kita bahas ya. Gimana ceritanya kalau aku berubah setelah ba'da sholat subuh tadi itu ya, tidak membahas tentang inatina indallahi Islam. Nanti akan aku ceritakan. Tapi sebelum ke sana. Aku membacakan komen kalian yang masuk ya dari yang kajian kita kemarin ya, semoga bahagia semuanya lah ya. Aku akan baca komennya sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semua. Kemarin kita bahas tentang istri sujud kepada suami ya, yang disalahpahami secara masif. Ya. Ketika khotbah nikah selalu dibawa-bawa itu hadis ya. Dan itu bukan orang awam. Sampai yang bergerak doktor pun pakai itu hadis untuk khotbah nikah. Itu kan goblok namanya. Ya. Maka setelah ngaji di sini kalian tidak lagi goblok, harus pintar. Ya. Oke, aku bacakan komen dari kalian ya. Pertama Palu ya, Soleha kita Gispati. Semoga kita semua selalu sehat dan diberikan rezeki oleh Gusti Allah. Salam Isra buat semua. Oke, matur thank you. Terima kasih matur nembah nuwun kepada Gispati atas 3 merah hatinya yang ada di Palu. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian Jonolono. Kang Mas Jonolono, Wonosobo. Ini Wonosobo ini dingin juga nih ya. Hadir menyimak kajian Gus, salam Isra buat kita semua. Oke, matur nembah nuwun Kang Mas Jonolono atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semuanya yang ada di sana, saudara-saudaraku semua. Semoga bahagia semuanya ya. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Deli sedang izin nyimak Gus. Semoga keluarga di Batu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah. Salam Isra untuk semuanya saudaraku semua di channel ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Bapak, semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi panjenengan yang mendoakan ya. Kita sama-sama dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Oke. Dilanjutkan ini bacanya gimana ini? Divine atau divine? Bismillah, alhamdulillah. Iya. Aku kan pernah sampaikan dulu ya. Suami dan istri itu bukan saling mengkooptasi tapi saling melengkapi. Bukan bertanding tapi bersanding. Ya. Ya. Memberi dengan bismillah dan menerima dengan alhamdulillah. Ya. Memang begitu konsepnya. Oke, saya maunya suami siaga 24 jam. Ya enggak apa-apa. Kamu mau suami siaga 24 jam ya enggak apa-apa. Ya bagus-bagus saja. Nanti kan suamimu juga begitu.
saya maunya istri siaga 24 jam gitu. Jadi kan kehidupan itu linear. Ya. Ya. Meskipun untuk mencapai yang linear itu kadang-kadang ya sulit juga gitu ya. Jadi kalau saya maunya suami siaga 24 jam. Ya, nanti suamimu ngomong juga, saya mau istri siaga 24 jam. Jadi equal dia ya. Oke, terima kasih untuk define ya. Kita lanjutkan sekarang ke dari soleha kita define ke soleha kita rahani. Terahani sahana, rahaninya, Rahani Junaidi atau Rahani? Nggak tahu pemanggilannya itu gimana? Rahani, Rani, Ani. Tapi oke lah ya, nanti biar dikonfirmasi ya. Assalamualaikum Tuan Guru, waalaikumsalam. Salam Isra, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Bandung, khususnya soleha kita Teh Rahani atau Ani atau Rahani Junaidi lah ya, gitu ya. Semoga sehat selalu bersama putra, nggak tahu putra putri atau putri putri atau putra putra tercinta di sana ya, di Bandung. Atunun sadayana Teh Rahani ya. Salam Isra semuanya. Kita lanjutkan ke Kang Mas Sahran Gipari. Baru nyimak lohor ya. Menonton video kajian Gus Betik yang telah lalu dapat iklan sampai 1-2 jam pun nggak masalah. Mantap ini ya. Karena menonton ulang. Wah, ini perlu menjadi proyek percontohan bagi teman-teman semuanya. Karena begini, benar apa yang dilakukan Kang Sahran Gipari. Video kita itu sudah 2000 lebih loh. Jadi tingkat produk, seharusnya YouTube itu, tapi kan mau YouTube lain. Seharusnya YouTube itu memberikan apresiasi kepada YouTubernya, tidak hanya sekedar berapa jumlah iklan yang masuk gitu ya. Kalau itu kan tergantung nanti berapa viewer yang masuk. Karena itu saling linear antara iklan dan viewer. Sedangkan viewer sendiri itu nanti banyak yang di-skip, belum lagi yang di-download segala macamnya. Tapi ya aturan YouTube seperti itu kita mau bilang apa? Kalau misalkan bisa diusulkan sih, seharusnya YouTube juga memberikan apresiasi kepada mereka YouTuber yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi. Gitu. Ya. Produktivitas kita tinggi loh, ya. Dulu kan aku pernah menjanjikan bagaimana? Aku minta satu video begitu diulang 1000 viewer. Aku akan kasih kajian 1 hari 3 kali kajian, 3 video. Ternyata tidak sanggup. Akhirnya turun sampai sekarang udah ada berapa ini? 2 atau berapa tahun ya. Kita ngaji 2 kali sehari, pagi dan malam. Ya. Dan itu pun ada yang usul lagi ya. Aku tetap tampung usulannya meskipun aku belum bisa laksanakan, tapi setidaknya menjadi pemikiran. Ada yang langsung minta kembali ke asal, jadi 1 hari 1 video saja karena nggak ada waktu bahasa Jawanya. Oh, kemarin sudah Irfan jelaskan, lupa aku. Kepontal-pontal, tergopo-gopo ya Pan ya, nggak punya waktu untuk mengikuti cepatnya tingkat produktivitas gitulah ya. Yang video ini belum ditonton sudah ada video lain. Video ini belum ditonton sudah ada video lain. Itu loh maksudnya. Karena Kang Mas kita ini tidak punya waktu ya. Dia orang sibuk memang ya. Berhubungan dengan kesehatan dan bisnisnya apotik. Ya orang sibuk lah ya pebisnis. Juga dalam dunia kesehatan. Jadi dia usul 1 hari 1 video gitu ya. Dan itu tetap aku tampung meskipun belum bisa terlaksana. Apakah kita akan kembali ke asal, masih dalam pertimbanganku ya. Tapi tetap aku apresiasi ya, sambil menimbang-nimbang gimana enaknya ya. Jadi dari tingkat produktivitas yang 1 hari 2 video itu, nanti apakah dipertimbangkan akan kembali ke 1 video atau mengalir saja. Kalau 2 ya 2, kalau 1 ya 1, gimana enaknya. Jadi nggak harus ditetapkan 1 hari 2 video, nggak harus ditetapkan 1 hari 1 video. Jadi enakan aja.
Ya, kalau mengalir saja, kalau memungkinkan satu ya satu, dua ya dua, atau gimana, itu masih dalam wacana ya. Tapi semua dari teman-teman masukan tetap aku tampung dan aku apresiasi sebagai bahan untuk mengambil keputusan gitu ya. Maka dari itu, seperti apa yang dilakukan Kang Mas Gifari itu benar ya. Kan dari 2000 itu nggak tahu 2000 berapa ya. Nggak mungkin kamu paham semua. Kalaupun paham ya ada yang lupa-lupa, ya itu di setel-setel ulang gitu ya. Dan semakin asik katanya Kang Mas kita itu ya, menonton video kajian Gus Boti yang telah lalu. Nah, yang telah lalu ya. Dapat iklan sampai 1-2 jam pun nggak masalah karena nonton diulang gitu. Jadi sebagai pengulangan gitu. Mungkin ini bisa menjadi trigger untuk teman-teman lainnya ya. Memang mengulang itu kan ada sunahnya. Di Al-Quran itu kan ada beberapa tajuk atau apa ya, konten itu diulang di Al-Quran ya. Jadi turun di surat ini, turun lagi di surat ini gitu. Jadi mengulang itu biasanya untuk hal-hal yang penting dan itu perlu diperhatikan memang. Jadi kalau kalian mengulang seperti apa yang dilakukan Kang Saran Gifari itu ada sunahnya dan itu bagus-bagus saja. Karena tidak mungkin lah dari 2000 sekian video itu kalian sudah paham semua, mesti ada yang lupa. Ilmu itu jangan dilihat dari sudah atau pernah, tapi paham atau belumnya. Meskipun itu sudah diunggah 2 tahun yang lalu, kalau kamu belum paham ya tetap saja baru gitu. Aku dulu waktu masih zaman koran, belum ada dunia virtual itu, majalah kapanpun, tahun berapapun itu aku baca. Jadi enggak, oh ini majalah tahun yang lalu itu aku enggak baca, enggak. Karena bagiku ukurannya bukan timing, tapi pengetahuan. Aku tahu belum, kan bisa saja meskipun itu majalah ini 2023, itu majalah tahun 2020 misalkan, sudah 3 tahun lalu. Tapi kan ada saja hal-hal yang di dalamnya yang aku enggak tahu, maka aku baca gitu. Ya, begitu juga kalian, jangan oh video ini sudah diunggah 2 tahun lalu. Iya, lu ngerti kagak? Kalau lu belum ngerti, itu tetap saja baru meskipun sudah 2 tahun yang lalu. Jadi dari ngerti itu kan gobloknya hilang, begitu loh. Ya. Jadi seperti tadi, alhamdulillah produktivitas kita cukup tinggi. Tetapi kan YouTube tidak memberikan apresiasi. Seharusnya kan ada ya, apresiasi berdasarkan tingkat produktivitas gitu. Ya, kita hanya bisa berwacana saja ya. Oke, kemudian Kang Mas Cipto Purbaling ya. Asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Kalau nggak salah, kalau Quran asbabul nusul. Siap dikoreksi kalau salah tulis. Oke, terima kasih ya untuk Kang Mas Cipto Purbaling yang ada di IKN. Nggak tahu akan jadi mimpi atau dream come true ya. Orang sudah di Jakarta enak-enak kok. Yang harus berubah itu bukan tempat ibu kotanya, tapi manusia-manusia pelaksana tata kelola negara itu yang harus berpindah tempat, berpindah atau berhijrah, itu moralitasnya. Dari yang tidak takut kepada Gusti Allah Agung, takut kepada Allah. Dari yang tidak takut kepada Tuhan, kalau bahasa umum kita, menjadi takut kepada Tuhan, itu yang harus hijrah. Bukan tempatnya. Walaupun ibu kota pindah dari Jakarta ke mana ini daerahnya Kang Cipto Purbaling IKN itu ya, daerah pasir sana, Tanah Grogot sana itu. Kalau moralnya tetap aja bejat ya apa baiknya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Gue juga kadang-kadang heran. Yang berpindah itu moralitasnya. Katanya revolusi mental, mana hasilnya? Korupsi ya jalan terus. Repot gue kadang-kadang. Kepentingannya apa gitu? Pindah-pindah ke sana. Rakyat juga nggak minta itu. Rakyat minta itu sembako murah, pendidikan murah, kesehatan murah. Gitu loh. Bukan pindah-pindah seperti itu. Ya. Biar Kalimantan menjadi dirinya sendiri. Dan itu menjadi kekayaan kita sebagai paru-paru dunia. Seharusnya itu dibicarakan internal budayawan Kalimantan. Ya, dilihat dari konteks budaya juga.
Karena kalau sempat benar-benar nanti pindah, itu yang berpindah aja bukan ibu kotanya saja. Segala hiruk pikuk apa yang ada di Jakarta sana akan ikut pindah, termasuk gaya hidup, termasuk budaya. Dan apakah saudara-saudara kita tercinta di sana ya sebagai mereka yang memilikinya, katakanlah saudara-saudara kita dari Dayak, apakah mereka akan memegang peranan? Menurut gue enggak. Nggak akan menjadi yang memegang peranan. Karena apa? Historical sejarah mengatakan begitu. Siapa pemilik Australia? Aborigin. Aborigin bersuara? Punya peranan? Enggak. Siapa yang punya Jakarta? Betawi. Betawi punya peranan? Enggak. Nyungsep. Minggir kemana? Ke Citayam. Ke Bogor. Ke Depok. Sekarang di daerah gue nih, Batu ini. Orang Batu punya peranan? Enggak. Yang masuk apa? Investor. Yang punya hotel-hotel sepanjang perjalanan. Dari mulai Pendem, masuk dari Malang, masuk kota Batu. Hotel-hotel semua itu yang punya ada orang Batu. Satu pun nggak ada. Itu investor semua. Akhirnya orang Batu minggir. Karena nggak kuat lagi beli tanah yang ada di jalan raya. Itu per meternya sekarang gue dengar sekitar 10 jutaan per meter. Orang pribumi Batu mau beli itu. Uang dari Hong Kong apa? Makanya semua itu harus dipikir gimana baiknya. Jangan kusa-kusu. Saya pernah diskusi gini ketika saya ada acara di kajian di Solo Tigo. Dan ada salah satu mahasiswa ya, dan dia dari Kalimantan ya. Pertamanya dia mendukung IKN. Setelah aku ajak duduk bareng, kita bicara secara akademis, ya, tinjauannya historikal, budaya dan segala macamnya, ekonomi. Akhirnya dia berpikir ulang. Gitu. Biar Kalimantan itu tumbuh dengan kekalimantanannya. Gitu. Itu kekayaan kita sebagai paru-paru dunia. Itu ya, itu IKN itu daerahnya Kang Mas Cipto Purbaling. Tapi kalau Kang Mas Cipto nanti bisa menjadi penguasa parkir di sana ya bagus juga. Seluruh perparkiran, nggak usah yang macam-macam. Parkir aja, Kang Cipto Purbaling bisa menguasai parkiran seluruh IKN, itu sudah jadi konglomerat. Nggak usah seperti mereka-mereka yang punya modal, ngurus siapa? Oh nanti gue bagian airnya, gue bagian listriknya, gue bagian materialnya, gue bagian tata kelola taman. Enggak usah. Itu mereka yang punya modal. Itu nanti itu proyek itu. Lu jangan goblok lihat itu. Jangan hanya sekedar IKN saja. Behind screen-nya itu apa? Ujuk-ujuk ujungnya ya proyek. Mereka yang punya modal. Kang Cipto Purbaling nggak punya modal, nggak usah bermimpi banyak. Cukup jadi penguasa parkir aja. Nah, nanti lu kalau sudah kaya jangan lupa bersolawat di channel ini. Gitu loh. Jadi kita tuh berpikir 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan. Jangan hanya apa yang di depan matanya doang. Gitu. Ya. Gue juga kagak ngerti ngapain pindah-pindah. Yang pindah itu adalah moralitasnya. Dari yang tidak mencintai rakyat menjadi mencintai rakyat. Kalau stakeholder semua orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan mencintai rakyat, maka rakyat pun akan menghormati mereka. Tapi kalau sudah kena KPK terus pakai baju oranye, siapa mau menghormati mereka? Ya, oke. Untuk Kang Cipto Purbaling ya, terima kasih atas koreksinya. Tapi begini loh ya, aku itu kan berbeda ya. Sebagai contoh, aku kasih contoh kemarin. Publik membedakan antara Nabi dan Rasul. Aku enggak. Nabi itu ya Rasul, Rasul itu ya Nabi. Karena tinjauanku itu etimologi, bahasa. Rasul itu kan berasal dari risalah, messenger, penyampai risalah. Nabi itu naba, berita, pencapai berita. Ya sama wae. Berita dari mana? Dari Allah. Risalah dari mana? Namanya risalah ya dari Allah. Aku nggak membeda-bedakan. Sementara publik kan ada yang membedakan.
kalau apa namanya, rasul itu apa ya, menerima ajaran. Kalau nabi itu melanjutkan ajaran dari nabi pendahulunya. Nah, kalau itu penting lah, gue masih bisa terima ya. Tapi yang gue tolak sama sekali itu ada yang begini. Kalau rasul itu mendapatkan ajaran untuk disampaikan kepada manusia lainnya atau dipublis. Tapi kalau nabi itu menerima ajaran untuk dirinya sendiri, ya itu gue tolak mentah-mentah. Nggak logis. Ngapain juga Allah repot-repot ngurusin satu orang? Kok dapat ajarannya untuk dirinya sendiri gitu. Tapi sudahlah, terlepas dari polemik itu, ya terserah saja, ya. Kan nanti kan ada, kita kan bisa lihat nanti jadinya nabi itu seperti siapa? Harun, kanjeng Nabi Harun. Kalau kanjeng Nabi Musa, dia itu rasul, maka rasul pasti nabi, nabi tidak rasul. Itu terserah saja lah ya, terserah. Tapi aku pada posisi ya yang menyamakan nabi itu ya rasul, rasul itu ya nabi. Itu contohnya. Ya, maka begitu juga asbabun nusul dan asbabul wurud, aku menyamakan meskipun publik tidak menyamakan. Ya. Ya, publik itu kan tidak. Wurud itu apa? Muncul. Nusul itu apa? Turun. Turun itu tapi jangan diartikan turun seperti kita turun dari lift. Ya, kan aku sudah berkali-kali mengatakan pendekar di Bukit Hijau telah menurunkan ilmu cakar macannya kepada murid-muridnya. Nah, ya, pendekar Bukit Hijau telah menurunkan ilmu cakar macannya kepada murid-muridnya. Dulu kan kalau tahun-tahun 70-an kalau gue masih kecil baca komik kan paling seneng begitu. Nah, menurunkan itu artinya bukan turun dari atas ke bawah, tapi mengajarkan. Sama dengan itu nuzul, sama dengan wurud. Wurud itu muncul. Kenapa itu muncul? Sebetulnya ujung-ujungnya sama. Asbabun nuzul dan asbabun wurud itu bercerita behind screen. Kalau di Al-Quran, kenapa ayat itu muncul? Ya, kalau di hadis, kenapa hadis itu muncul? Tapi ujung-ujungnya kan sama. Sama-sama pengajaran. Yang sama-sama kita harus tahu behind screen-nya apa. Gitu loh ya. Jadi monggo-monggo saja. Memang publik begitu. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Ya monggo-monggo saja. Tapi bagiku sama saja. Aku tidak membedakan asbabun nuzul dan asbabul wurud. Karena substansinya sama saja. Kita mencoba cari tahu behind screen-nya apa sih? Yang melatar belakanginya apa sih? Di balik itu apa sih? Supaya kita tidak salah menggunakan itu ayat atau itu hadis gitu ya. Jadi itu yang bisa aku jelaskan untuk Kang Mas Cipto Purbaling. Kok beda ya Gus? Ya memang beda. Seperti Nabi dan Rasul tadi beda. Ya. Bagi gue itu sama saja. Ya, cuman ya misalkan Kang Cipto mau membedakan ada antara asbabul wurud dan asbabun nusul ya, monggo, nggak ada masalah gitu ya. Oke, itu terima kasih atas komentarnya dan terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semuanya. Kemudian ditaku-taku ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus beti derek ngaji Gus mugi sedaya paringan sehat. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu yang ada di Hongkong dan terima kasih atas doanya. Semoga kebaikan doa mereka tercurahkan untukmu. Matur nuwun Bandung atas 3 merah hatinya. Salam Isra semuanya. Waalaikumsalam. Kemudian al-barokati. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sehat Bapak. Terima kasih untuk nggak tahu nih Kang Mas ya. Kang Mas al-barokati. Nggak tahu ada di mana dan semoga betah ngaji di sini. Oke. Salam sehat juga untukmu bersama keluarga yang nggak tahu kok ada di mana ya. Semoga dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Oke, kemudian ke Bandung ada Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Gus, salam Isra buat semuanya. Oke. Atur nuhun Kang. Waalaikumsalam. Salam Isra untuk semua yang ada di Bandung. User RP5KY8BC5F
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imaduddin. Ya, Imaduddin namanya bagus. Isra Tanjung Priok hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Imaduddin ya. Ini penguasa Tanjung Priok ini. Ya, atas 3 merah hatinya. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Priok. Semoga sehat selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Semoga Kang Imaduddin betah ngaji di sini. Oke, kita lanjutkan Kang Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Yang benar itu Mahmud Abbas. Mamah muda, anak baru 1. Gue kira Mahmud Abbas yang di Palestina ya. Oke, terima kasih. Jadi gitu juga ya. Saudara kita di Palestina juga sebetulnya internal mereka harusnya itu juga diselesaikan. Karena di Palestina itu ada 2 penguasa, nggak tahu sekarang sudah terjadi regenerasi atau belum. Antara Mahmud Abbas dan Ismail Haniyeh. Ya. Yang satunya apa nama partainya gue lupa ya. Maksud gue sudahlah nggak usah bikin 2 partai, jadi 1 partai aja. Ya. Jadi Mahmud Abbas dan Ismail Haniyeh itu pentolannya itu maksud gue ya bersatu aja lah, nggak usah bikin 2 kelompok yang satunya apa lupa gue ya. Jadi Mahmud Abbas bikin lain, Ismail Haniyeh juga bikin lain gitu. Lupa gue namanya, coba kalian searching ya. Oke, terima kasih Kang Junaidi. Kita lanjutkan, ada Beben ya, Aki Beben. Saudara kita Kang Mas Aki Beben, Rasulullah SAW. Wah, panjang banget ini. Ya yang penting kamu ngerti ya. Jangan sampai kamu kopas panjang-panjang nggak ngerti kan jadi masalah gitu. Yang penting bagiku itu kamu paham. Ya. Kalau sekedar kopes saja kan ya gampang anak. Itu untuk ranti juga bisa. Tapi kamu paham nggak? Gitu. Ya. Ya, jangan terbuai oleh dunia virtual ya. Sekarang apapun bisa dikopas. Yang penting paham. Bagi aku gitu, yang penting kamu paham gitu ya. Bukan kopasanmu. Ya. Apalagi ini panjang aku nggak mungkin baca ya, karena waktu kita harus berbagi. Oke, terima kasih kepada Kang Mas kita Aki Beben ya atas komentarnya. Lanjutnya Kang Irfan ya, di mana-mana satu kapal hanya butuh 1 nakoda atau kapten kapal. Perkara nakoda itu butuh wakil serta awak kapal lainnya, memang iya. Hal ini agar laju kapal bisa lurus ke depan maju tujuan ya. Dengan dilakukan oleh seluruh awak kapal yang bekerja pada tugasnya masing-masing. Apabila satu kapal ada 2 nakoda, maka arah kapal akan kacau. Nakoda yang satu pingin ke selatan, yang satu pingin ke utara, ruwet wis. Begitu juga rumah tangga ya, suami nakoda kapal ya. Sedangkan istri sebagai wakil nakoda dalam kapal tersebut dalam mengarungi luasnya samudera kehidupan ini. Oke, matur nuwun atas komentarnya yang sangat bagus dari Kang Mas Irfan Al-Akbar ya. Jadi begitu, suami itu jangan menjadi yang istiqomah ya. Lu pakai rok aja kalau istiqomah lu ya. Tahu suami istiqomah? Istiqomah itu ikatan suami takut istri di rumah. Ada suami kok takut sama itu, suami goblok gitu. Kamu itu pemimpin. Kok takut sama istrimu? Istrimu nggak bener, nggak mau sholat, suruh dia sholat. Nggak mau puasa, suruh dia puasa. Jangan justru kamu takut sama istrimu. Kamu mau poligami, jangan takut. Poligami kok takut, goblok gue. Itu syariat Allah. Kecuali kamu selingkuh, kamu bajingan. Kalau kamu nikah secara resmi sah menurut hukum Islam, sah menurut hukum sosial, nggak ada masalah, nggak usah takut-takut. Kamu poligami takut, selingkuh jalan terus, anak orang kamu bawa-bawa. Kalau anakmu sendiri dibawa, apa boleh kamu? Jadi istri itu tugasnya memberikan masukan kepada suami. Tapi keputusan tetap pada suami. Istri nggak boleh ambil keputusan. Ya memang begitu aturannya. Bukan mau menangnya sendiri. Gitu, ya. Oke, benar sekali apa yang dikatakan Irfan ya. Rumah tangga juga demikian. Suami nakoda kapal, sedangkan istri sebagai wakil nakoda dalam kapal tersebut dalam mengarungi luasnya samudera kehidupan ini. Oke,
masih menyimak dari Kerinci Jambi. Matur nuwun Kang Irfan. Pak Ikhwan Tamim, salam Isra. Oke, salam Isra untuk Pak Ikhwan yang punya Tangerang. Labib tuh nomor loro gue ya Bib ya. Oke, terima kasih. Jenengmu iki Labib ta Habib tuh. Oke, terima kasih untuk semuanya dan sudah aku tidak punya utang, sekarang kita pada kajian kita. Ya. Ada sebuah hadis begini, aku bacakan dulu hadisnya ya. Jadi Kanjeng Nabi kita ini subhanallah ya. Kasih sayangnya untuk kita itu begitu tinggi ya. Begini hadisnya. Ini nanti kamu cari hadis riwayat siapa ya? Kok gue agak lupa juga. Coba gue lihat dulu ya. Hadis riwayat tentang kebaikan ya, tentang apa? Berbuat baik ya. Tentang berbuat baik. Berbuat baik. Lama gue cari di sini ya. Hadis tolong menolong ya. Dalam kehidupan itu ada pasang, ada surut, ya, ada kurang, ada saat berlebih, ya romantika seperti itulah ya. Ini hadis dari Pak Muslim ya. Begini Kanjeng Nabi ngendikan, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari. Gue nggak cek ini terjemahannya. Ini kiamat ya, kiamati. Oh betul ya, Arabiyunnya juga kiamat ya. Takut gue keliru saah. Kan sekarang kacau, saah juga gak diterjemahkan kiamat. Padahal saah dan kiamat itu beda ya. Sudah kita bahas itu ya. Oke, aku ulangi. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kebangkitan ya, kiamat. Karena di sana semua diperhitungkan ya. Barang siapa meringankan penderitaan seorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Subhanallah ya. Barang siapa menutup, maksudnya aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong, ini stressing pointnya, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi hadis ini tentang bagaimana kita bisa untuk melaksanakan perintah Kanjeng Nabi tolong menolong sebagai sesama saudara muslim gitu. Ya. Oke, begini ceritanya. Ini nggak ada kopi nih, jadi harus pelan-pelan. Ya. Dulu orang tua gue itu kan pelaku bisnis ya, yang awalnya ya seperti itu ya. Kehidupan itu berubah setelah pindah dari sisi utara ke sisi paling selatan Sumatera ya. Akhirnya orang tua gue itu berwira swasta dan bisa dikatakan konglomerat kelas deso lah ya. Kelas deso tapi konglomerat. Buktinya apa? Buktinya gue bisa disekolahin ke Tanah Jawa dan sampai menempuh gelar insinyur. Ya. Itu buktinya, ya. Tapi yang namanya dunia bisnis itu kan selalu jatuh bangun, ya. Pada waktu ketika aku wisuda dan sudah selesai, berarti kan orang tua sudah mengeluarkan biaya lagi, sudah nggak kirim-kirim mesel lagi, ya. Itu bisnis keluarga kami itu turun drastis loh. Turun drastis. Ya. Turun drastis. Sampai tebu yang mau dipanen aja itu nggak tahu gimana ceritanya terbakar. Terus tebu ada yang sempat dipanen ditipu orang. Tebunya diambil, dibawa ke pabrik gula, dia nggak kembali lagi setor uangnya. Kan biasanya begitu, diambil dulu sama agen tebunya itu ya, dibawa ke penggilingan tebu, setelah itu dia dapat bayarnya diserahkan kita sesuai harga yang disepakati. Itu nggak amblas. Jadi ada aja cara ya. Di tengah keterpurukan itu, ini yang cerita almarhum mamaku ya.
mamaku itu kan punya 2 Magicom gitu ya. Jadi kan yang satu nggak kepake. Gitu. Jadi kalau misalkan satu dijual, itu ya nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi ketika itu, bayangkan, Magicom saja sampai dijual oleh mamaku, kalian bisa bayangkan bagaimana tingkat kesulitan hidupnya. Tapi mamaku nggak minder, nggak kaget. Karena apa? Dulu sebelum jaya juga sudah begitu. Jadi artinya sebuah mentalitas yang sudah ditempa oleh pahit getirnya kehidupan. Jadi dulu sulit, terus dimudahkan oleh Gusti Allah Agung. Ya mungkin dia tahu ini anakmu ini kuliah butuh biaya, kamu tak mudahkan rezekimu. Nah, sekarang anakmu sudah wisuda, ditarik lagi rezekinya. Mungkin begitu ya. Karena aku melihatnya ketika aku setelah wisuda, itu bisnis bapak, itu bisnis sembako segala macamnya, itu turun drastis. Atau mungkin karena bapak sudah dan mama sudah termakan usia, bisa jadi. Karena aku nggak ikut-mengikut dalam dunia bisnis itu. Apa sebabnya nanti lain waktu kita ceritakan. Ya, jadi aku kulaannya beras berapa, dijual berapa, aku nggak tahu itu. Ya, oke. Mama itu kesulitan, maka dia jual Magicom-nya itu. Toh masih ada satu ya. Tapi kan kita bisa tahu betapa tingkat kesulitannya sampai Magicom aja dijual. Itu dijual ke Bu Darsi. Bu Darsi itu yang aku pernah ceritakan dulu Katolik, kemudian dapat pencerahan to be Muslim ya. Dan sangat loyal terhadap gerejanya. Setelah masuk Islam, sangat loyal terhadap masjidnya ya. Beliaunya itu dari Jogja, bidan kalau di daerah pedalaman itu cukup bagus lah ya, dan punya sarang walet, ya, mampulah secara ekonomi. Badadur itu mamaku itu ngantar Magicom itu ya. Mamaku dengar istrinya Bu Darsinya itu sama suaminya dipesenin. Mamaku itu kan namanya ya orang desa, sebetulnya namanya Miatun. Tapi dipanggil Butun, Ibu Mitun. Miatun jadi Mitun, jadi Butun gitu ya. Jadi suaminya itu bisiki, mamaku dengar. Maka mamaku cerita ke aku, mengko nek Butun merene ngomong piro wae Magicome bayaran, ora usah ditowo. Jadi pesan suaminya begitu. Nanti kalau Tun itu ke sini, bayar saja Magicom-nya, nggak usah ditawar berapa mintanya. Gitu. Ya karena suaminya juga orang ngerti agama, orang Toriko ya. Toriko yang aku pernah ceritakan itu. Akhirnya mamaku datang, mamaku minta sekian, dibayar dan pulang. Itulah cara menolong saudara. Ya, itu cara menolong saudara. Sesama Muslim itu begitu. Jadi bukan hanya ngomong doang, tapi ada aktualisasi. Itu namanya sholat secara aktual. Kalau sholat ritual kita masuk langgar. Waduh, gimana ya? Ranti harus berangkat sekolah. Kurang berapa menit sayang? Sebentar, Bapak selesaikan. Ini nanggung. Ya. Oke, selanjutnya aku punya teman dokter. Dia itu sekretarisnya Arimatea Samarinda. Ambil dokter di Universitas Brawijaya di sini di Malang. Dia ambil dokter. Dia sudah dokter, ambil doktor. Gitu ya. Dia almarhum karena kesehatannya yaitu nggak tahu namanya penyakit apa gitu, nanti kapan-kapan kita ceritakan bisa. Dan suami istrinya itu pegawai PU, jadi secara ekonomi itu aman. Dia setiap hari itu beli bahan dan jahitkan baju. Di temanku namanya Kang Mas Abdul Haq, dia penjahit. Padahal baju dia tuh di rumah bertumpuk. Dia jahit baju, beli bahan, jahit baju, beli bahan, jahit baju. Gue lama-lama mikir kenapa begitu ya. Akhirnya gue menemukan jawaban. Begitulah cara dia menolong saudaranya yang berprofesi sebagai tukang jahit. Padahal dia nggak butuh orang baju dia banyak. Itu loh. Ya, sama. Nih ya, aku sudah punya ini. Ini punya aku udah lama ini. Ya. Tadi aku ditawari ini.
sama ini. Ba'da subuh tadi. Ya. Terus aku bilang, oke, aku sekarang belum punya duitnya, nanti insya Allah ba'da duhur kamu sholat kesini lagi ya, nanti tak bayar. Nih. Ini kegedean sebetulnya. Ini sebetulnya. Aku udah punya ini. Ya, terus aku jelaskan. Sebelumnya aku jelaskan dulu ke dia supaya dia mengambil hikmah dari apa yang aku lakukan. Aku jelaskan begini. Sebetulnya aku tidak butuh ini. Ini aku kurang cocok. Ini juga kebesaran. Tapi tidak apa-apa. Tetap aku beli. Supaya apa? Begitulah cara kita sesama muslim saling menolong. Aku tahu dia kesusahan. Maka aku beli dengan niat menolong. Sebetulnya aku tidak butuh. Aku sudah punya. Ya. Jadi itu yang aku maksud. Ayo kita sesama saudara kita saling tolong menolong dengan cara yang kita bisa. Seperti ini yang bisa aku lakukan. Walaupun aku sebetulnya tidak membutuhkan, tetap aku beli untuk menolong saudara kita yang dalam kesulitan. Gitu. Ya. Jadi itulah gunanya silaturahmi di antara kita. Aku ingin juga channel ini menjadi channel silaturahmi, bukan hanya channel akademisi saja, tapi silaturahmi. Dan aku ingatkan, jadilah kalian orang-orang yang bisa dipercaya oleh saudaramu. Ya, oke, sampai di sini dulu karena harus mengantarkan ini bidadari kecil ini, takut telat nanti ya. Semoga kita bisa ketemu dengan kajian-kajian berikutnya di waktu-waktu yang lain. Sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, ya, simpan dalam bingkai hatimu yang paling dalam, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, kita sama-sama berdoa semoga semua yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah ngaji bareng Gus Putih di channel ini ya. Salam Isra, salam Isra, salam Isra, Islam nasional. Dan ingat, Nabi kita mengajarkan kita semoga kita menjadi seorang hamba yang saling tolong menolong sesama saudaranya. Dengan apa? Dengan cara yang kita bisa. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.